Hari ini orang bisa dengan mudah menganggap Celtic sebagai klub yang sukses di Liga Skotlandia. Keperkasaan mereka saat ini di Skotlandia sudah menyerupai Juventus di Italia atau Bayern Munchen di Jerman. Jumlah trofi yang mereka dapatkan memang menunjukkan hal itu. Tapi catatan gemilang Celtic hari ini sebenarnya tidak terjadi hanya begitu saja. Ada momen di mana mereka merasa iri, tidak percaya diri dan minder setiap kali menengok ke lemari trofi tetangga Rangers. Periode penuh perjuangan Celtic itu dapat kita tengok pada medium 1990-an saat tetangga mereka Rangers justru sedang naik-naiknya. Ini bukan tentang lawan yang semakin kuat. Kemunduran Celtic justru banyak disebabkan oleh pihak klub sendiri yang menyimpan banyak masalah di dalam. Bisa dikatakan kehancuran Celtic di lapangan banyak disebabkan oleh faktor di luar lapangan daripada di dalam lapangan itu sendiri. Kerusakan itu yang membuat banyak pendukung Celtic merasa frustasi dengan keadaan klub, terutama dewan direksi mereka yang dianggap lebih peduli pada diri sendiri dan keluarga mereka daripada prestasi klub dan suara pendukung. Rasa frustasi itu terekam dalam sebuah pernyataan penggerak perubahan dari pendukung Celtic, Willie Wilson. Saya dan beberapa teman menjadi semakin frustasi dengan arah yang diambil Celtic di akhir 80-an, dan mengingat revolusi di Ibrox, kami menyadari bahwa untuk bersaing kami harus berinvestasi, tidak hanya dalam jumlah besar dalam skuad baru, tetapi juga stadion baru dan menarik anggota dewan baru. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Celtic Fortune dibentuk pada 1993 oleh para pendukung Celtic yang menginginkan perubahan dengan segera, David Cunningham, Brendan Sweeney, Matt McClone, Colin Duncan, dan John Thompson. Para pendukung Celtic yang berada di sini merupakan orang-orang yang muak dengan direksi klub yang tidak membawa Celtic ke arah yang lebih baik. Meski secara resmi tertulis 1993 sebagai pendirian Celtic Fortune, sebenarnya suara perubahan itu tidak dimulai di tahun itu. 2 tahun sebelumnya, Willie Wilson telah memulainya dengan mengkampanyekan gerakan Save Ourselves. Dalam kenangannya tentang gerakan yang menuntut perubahan ini, kami memutuskan pada Januari 1991 untuk membagikan selebaran di pertandingan lawan Hearts untuk mencoba dan menarik minat pada kelompok penekan yang bertujuan untuk menyiarkan suara dukungan yang terfragmentasi. Gerakan ini awalnya diikuti oleh hanya sekitar 20-an orang. Ketika awal penyebaran buletin untuk menyadarkan para pendukung Celtic, tak jarang pandangan sinis mereka dapatkan. Hingga pada perkembangannya 2 tahun setelah itu, mereka berhasil mendeklarasikan Celtic Fortune yang didukung oleh lebih banyak orang dan terorganisir. Layaknya sebuah gerakan, para inisiator Celtic Fortune ini membuat langkah untuk memobilisasi dukungan. Langkah pertama itu adalah menyusun sebuah pertemuan para pendukung Celtic yang menginginkan perubahan dalam dewan direksi klub di balai kota Glasgow. Pada awalnya pertemuan ini hanya dihadiri sekitar 50-an orang, namun karena semakin sadarnya para pendukung Celtic, juga semakin masifnya sebaran pemahaman tentang klub yang sedang tidak baik-baik saja, pertemuan yang biasanya dihadiri 50-an orang itu pun meningkat drastis hanya dalam waktu yang singkat. Pertemuan itu kini dihadiri bahkan oleh ratusan orang yang menginginkan perubahan. Pertemuan para pendukung yang kecewa ini tetap fokus pada ide mereka menuntut perubahan. Celtic harus dibawa ke arah yang lebih baik. Celtic Fortune beruntung karena ada buletin yang terus serta di barisan mereka. Salah satu buletin yang paling keras dalam menyuarakan tuntutan dalam tubuh Celtic adalah Once a Time. Didirikan sejak tahun 1990, Once a Time muncul sebagai buletin terkemuka di antara para pendukung Celtic. Dalam kasus Celtic Fortune, editor Once a Time, Matt McClone berdiri sebagai salah satu penggagas utama gerakan perubahan tersebut. Melalui buletin Once a Time, dia tak henti-hentinya menyuarakan perubahan untuk Celtic. Dari nyala, kemudian ide besar perubahan itu tumbuh semakin kuat dan menyebar semakin luas di kalangan para pendukung Celtic yang sadar dengan gerakan pendukung klub. Dalam kritiknya terhadap dewan direksi klub, Once a Time tidak sendiri. Sebuah buletin lain, Not The View, juga melakukan hal yang sama. Hanya saja dalam model dan gayanya, Not The View lebih halus daripada Once a Time. Not The View lebih banyak melakukan kritik dengan satir, sementara Once a Time melakukan kritik dengan terang-terangan. Namun pada intinya mereka sama-sama menyuarakan tuntutan yang sama, back the team, sack the board. Dari kampanye inilah kemudian tuntutan Celtic Fortune semakin luas kepada pengunduran diri Kelly and White. Kampanye kesadaran ini bukan tanpa rintangan. Meski sekilas kampanye ini terdengar positif, namun di mata dewan klub ia terdengar mengerikan. Kampanye tandingan untuk menyuarakan setiap yang memprotes klub bukanlah pendukung klub, terus saja dikumandangkan oleh dewan klub dan para pesuruh mereka. Ada kampanye tandingan yang menyebut mereka didanai oleh sebagian pemilik saham klub yang berniat memberontak. Pada bagian lain, boikot yang mereka rencanakan ditentang karena dianggap menghilangkan sumber kebahagiaan pendukung Celtic yang hanya bahagia saat melihat klubnya berlaga. Meski demikian, gerakan Celtic Fortune terus berjalan dan menemui puncaknya ketika pertandingan menghadapi Kilmarnock pada 2 Maret 1994. Pertandingan ini adalah momen boikot pertandingan resmi dari Celtic Fortune. Dalam boikot tersebut, Celtic Fortune berhasil menekan kehadiran penonton hingga diperkirakan menyentuh angka 8.225. Angka ini didapat dari perhitungan yang dilakukan oleh agen-agen kiriman Celtic Fortune yang diletakkan di tiap-tiap pintu keluar stadion.
Sementara pihak klub mengumumkan bahwa kehadiran pada pertandingan boykot tersebut sejumlah 10.055. Jumlah penonton yang dirilis oleh Dewan Klub sekilas tidak terlalu jauh dengan apa yang ditemukan oleh agen-agen Celtic Forcing. Namun perlu diingat, angka 10.000 sebenarnya merupakan batas minimal kehadiran bagi klub untuk tetap berada di titik menguntungkan terutama untuk sisi operasional klub. Level minimal itu tidak mampu dipenuhi oleh klub. Hal ini berarti gerakan boykot berhasil dilakukan. Dari sinilah angin perubahan untuk Celtic berhembus semakin kencang. Sebuah monumen dibangun di Celtic Park ketika Stadion Kebanggaan Celtic itu dipugar pada Mei 2013. Monumen sederhana namun akan selalu dijunjung tinggi oleh pendukung Celtic dan dihormati oleh lawan-lawan mereka. Itulah monumen Celtic Forcing. Monumen tersebut dibangun tepat di depan patung legenda Celtic Jimmy Johnstone. Monumen Celtic Forcing merupakan bentuk penghormatan yang dibuat oleh klub untuk menghormati orang-orang di balik gerakan tersebut. Sulit untuk membayangkan bagaimana Celtic hari ini jika tanpa adanya gerakan Celtic Forcing. Celtic yang pernah mengalami masa-masa kemunduran di tahun 1990-an diselamatkan oleh pendukung mereka sendiri yang terbuka dan bertekad untuk berubah. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.